Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Priyahita. Pada video kali ini kita insya Allah akan mereview buku yang ada di sebelah saya ini ya, buku Muhammad Teladanku atau biasanya dikenal dengan Mute ya, Muhammad Teladanku. Nah, seperti yang sempat kita singgung di video yang sebelumnya, ini adalah salah satu set buku tentang Nabi Muhammad SAW yang saya rekomendasikan. Banyak juga teman-teman yang merekomendasikan buku ini ya. Apakah benar-benar buku ini bagus? Nah, nanti kita lihat lebih jauh lagi ya, apakah buku ini worth it untuk kita beli. Nah, kita lihat ini dalamnya buku Muhammad Teladanku ini seperti apa. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya, buku ini terdiri dari 18 buku. 16 buku itu berisi alur kejadian Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir ya, dari lahir sampai wafatnya beliau. Nah, ada 2 buku tambahan yang nanti akan kita lihat apa isinya. Nah, tapi kita coba lihat, kita ambil satu contoh ya, buku nomor 12 ini Teladan Umat Manusia. Ini seperti apa, kita lihat buku Mute ini. Nah, ini ya, buku ini isinya seperti ini. Jadi ada deskripsi kejadian-kejadiannya, topik-topiknya, terus kemudian ada ilustrasinya di sini. Juga ada highlight khusus ya di sini ya. Seperti itu penyajiannya. Ini juga sama, ada ilustrasi, terus kemudian ada deskripsi kejadiannya, terus kemudian ada highlight seperti ini. Terus kemudian ini juga sama, tipikal sama semua. Secara metode penyampaiannya seperti ini. Kalau dari sisi gambarnya sebenarnya cukup bagus, cuma memang dibandingkan beberapa buku sirah nabawiyah yang lain untuk anak, ini kurang colorful saja, kurang berwarna saja gitu. Ada memang anak-anak yang lebih suka full color banget gitu kan, jadi warnanya ngejreng di mana-mana. Ada yang memang ini cenderung cool, kalem gitu, terus kemudian tidak terlalu mencolok mata. Oke, ini seperti ini. Di jilid-jilid yang lain juga tipikal sama, hanya berbeda di topik pembahasannya saja, tapi secara umum penyajiannya serupa seperti ini. Oke. Ya, ini contoh yang jilid 12 ya. Oke, bagus sekali ini. Ini yang jilid 12. Nah, yang kemudian tadi saya ceritakan ada 2 buku tambahan. Apa sih isinya? Kita coba lihat ya. 2 buku tambahan tuh ini. Yang pertama itu Ensiklopedia Muhammad. Terus yang kemudian selanjutnya adalah Mutiara Pelengkap. Nah, coba kita lihat isinya yang Ensiklopedia Muhammad dulu ya. Ini menarik isinya. Isinya adalah, nah seperti ini. Dari A sampai Z ya. Ini seperti kamus ya. Ini ditulis dari A, misalnya Ababil itu apa hubungannya dengan Nabi Muhammad. Terus kemudian ada nama-nama tokoh yang kita bisa merujuk ke sini. Ini menarik karena seringkali kita lupa nama ya. Itu siapa ya, paman Rasulullah yang kemudian memaki-maki Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah, itu Abu Jahal atau Abu Lahab ya, misalnya begitu. Kadang-kadang anak kita tidak bisa membedakan ya, Abu Jahal sama Abu Lahab gitu, mana yang paman Nabi, mana yang bukan gitu. Ini kita bisa merujuk di sini. Kalau kadang-kadang kita sendiri juga lupa ya sebagai orang tua, siapa ya namanya itu ya. Nah, nanti kita bisa merujuk sini. Atau misalnya kita tahu sebuah episodenya tapi lupa sama tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, kita bisa merujuk ke sini. Ini menarik sekali. A, B, seterusnya. Nah, ini ada B ya, bunda ini banyak sekali disebutkan di sini, bagus sekali. Jadi ini juga bagus kalau kita mau membuat kuis untuk anak kita. Kalau kita sudah selesai membacakan banyak buku sirah nabawiyah, kita bikin kuis buat anak-anak. Misalnya kita cukup ambil satu buku ini, terus kemudian kita sebutkan, misalnya kita deskripsikan ini, terus kemudian siapa beliau gitu kan, apa namanya, siapa kira-kira tokoh itu gitu, atau misalnya kejadian tertentu, kita jadikan pertanyaan untuk anak-anak kita. Itu buat anak-anak menyenangkan ya. Saya sudah praktekkan ke anak-anak cukup antusias. Nah, ini yang buku yang tambahan yang pertama ya, yang Ensiklopedia Muhammad. Kemudian yang kedua adalah Mutiara Pelengkap. Apa itu Mutiara Pelengkap? Coba kita lihat ya.
Mutiara pelengkap adalah, nah ini daftar isinya. Ini ada beberapa pembahasan ya, kitab-kitab yang diturunkan. Ini ada panduan untuk orang tua, ada Khulafaur Rasyidin juga dibahas di sini secara singkat, peta peperangan Nabi dibahas, ada khusus membahas penaklukan Romawi, Persia, membahas rukun Islam dan rukun iman, terus kemudian ada 25 Nabi dan Rasul, terus kemudian tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, ini dibahas di sini. Jadi tambahan ya, melengkapi dari pembahasan yang sudah dibahas di 16 buku yang sebelumnya. Nah, ini menarik ya, bukunya seperti ini riwayat singkatnya, bagus juga. Ini di sini bagus sekali apa ilustrasinya, saya suka sekali. Ini petanya, ini buat anak-anak menyenangkan ya. Nah, ini apa nama-nama malaikat misalnya ya, ini bagus sekali. Jadi pengayaan untuk anak ya, tidak berkaitan dengan kronologi kejadian yang dialami Nabi, tapi ini penting sekali untuk anak-anak kita ketahui. Oh, ini ada puzzle juga, menarik sekali ya. Buku ini melengkapi dari 16 buku yang menceritakan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Nah, itu tadi isi dari buku Muhammad Teladanku ini ya. Buku Mute ini isinya seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan seringkali teman-teman yang nanya di kolom komentar kemarin ya, harganya berapa gitu. Nah, ini dulu saya beli harganya masih sekitar 2 jutaan ya, barunya 2, sekian. Tapi waktu itu saya beli, kalau tidak salah kondisinya memang second seperti baru gitu. Jadi alhamdulillah dapat second seperti baru dengan harga yang murah. Kalau nggak salah cuma 1 jutaan waktu itu alhamdulillah. Nah, memang kalau sekarang harganya, kalau kita cek di marketplace sama teman-teman yang jadi agen, itu memang harganya sekitar 3 juta ya. Ada yang menjual 2, sekian, 3 juta kurang lah, ada yang menjual 3 juta lebih sedikit, 3.200.000 dan rentang-rentang seperti itu. Nah, nanti teman-teman pinter-pinter aja untuk nyari gitu. Saya juga sudah pengen buku ini lama karena memang banyak yang merekomendasikan, tapi memang uangnya belum ada. Tapi alhamdulillah waktu itu ada penawaran, dapat yang iklan mau jual second, akhirnya saya ambil buku ini. Nah, kesimpulannya, apakah buku ini worth it untuk dibeli? Apakah buku ini layak untuk dikoleksi gitu kan? Kalau saya pribadi ya bagus, buku ini bagus sekali, menjelaskan Nabi Muhammad secara detail, secara terperinci ya, runut dari awal sampai akhir gitu. Tapi memang ada beberapa catatan. Buku ini kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya menceritakan buku ini ke anak saya, membaca sendiri buku ini, itu memang lebih cocok untuk anak usia mungkin SD pertengahan ya, mungkin sekitar 9 tahun ke atas, itu akan lebih nyaman membaca buku ini. Saya pernah membacakan buku ini kepada anak saya waktu usia 5 tahun kurang lah ya, 4 tahun, 5 tahun, itu anak saya masih kurang terkesan gitu, cenderung lebih sulit untuk memahami seperti itu ya, karena memang bahasanya mungkin kalau mudahnya mungkin seperti buku Syekh Mubarak Furi yang kemudian dikasih ilustrasi gitu ya. Cuma ya memang tidak serinci itu, cuma seperti itu. Jadi kata-kata, huruf-huruf seperti yang kita lihat di video tadi, terus kemudian nanti diberikan ilustrasi. Ilustrasinya juga tidak sebanyak beberapa buku yang saya rekomendasikan yang lain ya, yang nanti insya Allah videonya juga akan kita upload. Tapi menurut saya ini cukup penting untuk dibeli, karena ya tadi, kalau untuk anak-anak membaca buku Syekh Mubarak Furi seperti itu mungkin juga akan kurang nyaman. Tapi dengan baca buku ini, anak-anak sudah bisa mengetahui secara relatif rinci dan detail kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mengarahkan dan juga menambahkan atau memberikan hikmah ya dari setiap episode kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad gitu. Karena ya tadi, secara prinsip buku itu hanya senjata ya, buku itu hanya alat gitu. Pada akhirnya yang penting adalah siapa yang menembakkan senjata itu, siapa yang memakai alat itu. Yang paling penting adalah the man behind the gun gitu. Bukan sekedar the gun itself gitu ya. Jadi ini buku bagus, tapi kalau sekedar orang tua sekedar baca doang untuk anak, ya jelas tidak akan optimal manfaatnya. Anak-anak mungkin juga
tidak akan membekas dalam hatinya ketika orang tuanya hanya membacakan saja tanpa kemudian memberikan pemaknaan lebih dalam tentang kecintaan kita pada Rasul, tentang kemudian hikmah atau hal-hal baik apa yang bisa kita teladani dari episode yang sedang kita bacakan tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan tentang buku ini, Muhammad Teladanku, atau mungkin pertanyaan lain terkait dengan mengenalkan Nabi Muhammad pada anak-anak, silahkan teman-teman chat di bawah ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.